Melakukan docking, kemarin kan udah melakukan docking kan? Nah, setelah kita melakukan docking, kita melakukan yang namanya MDS. Apa kepanjangan MDS? Ada baca modul? Molecular Dynamic Simulation. Apa artinya? Molecular Dynamic Simulation. Simulasi apa? Dinamika molekul. Nah, simulasi dinamika molekul. Jadi kita mau mensimulasikan protein sama ligannya itu yang kita docking. Kita mau lihat interaksinya itu bagaimana saat dia berada dalam tubuh. Nah, software yang digunakan itu yang namanya Yasara. Jadi ini softwarenya Yasara. Ini kepanjangannya ini ya. Yet Another Scientific Artificial Reality Application. Nah, software ini kita nggak bisa download di laptop kita karena yang pertama dia berbayar softwarenya dan nggak bisa dijalankan di komputer yang speknya rendah dan bakal lambat ya. Jadi dia hanya bisa di komputer-komputer speknya yang tinggi gitu. Nah, kemudian untuk menjalankan Yasara kita perlu siapkan beberapa file. Yang pertama itu adalah file kompleks protein dan ligan yang mau kita simulasikan. Jadi filenya itu tipenya itu PDB, formatnya itu PDB. Jadi kita gabungkan dulu menggunakan PyMol. Udah diajarin PyMol? Jadi nanti hasil docking itu kalian bakal digabungkan ligan hasil docking sama proteinnya itu di PyMol. Nanti kalian save dalam bentuk PDB. Nah, ini filenya seperti ini. Ini kebetulan proteinnya itu adalah IL-8 dan senyawanya itu adalah trionasterol. Nah, ini filenya yang pertama. Kemudian yang perlu kalian siapkan itu adalah ini ada 4 ini. Ini namanya makroscript. Makroscript. Jadi makroscript itu dia seperti ini isinya. Makroscriptnya seperti ini isinya. Ini dia apa ya? Coding untuk menjalankan si Yasara ini. Kan beda dengan software yang kita gunakan kan, software kita masukkan data, olah jadi gitu kan. Nah, kalau Yasara ini berbeda, dia ada perlu coding di sini. Jadi ini makroscriptnya. Nah, makroscriptnya ini kita dapatkannya itu dari Google, dari site Yasaranya. Jadi kita tinggal ketikkan aja di Google itu Yasara makroscript. Nanti dia bakal keluar seperti ini. Jadi tinggal kita klik aja makros ini. Nah, ini dia makrosnya. Nah, ini ada banyak makros. Contohnya itu satu ya, ini untuk analyzing the ligand binding energy during a molecular dynamic simulation. Nah, ini untuk analisis ligand binding energy. Nah, makronya ini tinggal kita klik aja. Nah, ini dia muncul seperti ini. Nanti tinggal kita copy ke notepad. Habis itu kita save-nya dengan format MCR. .mcr. Nah, habis itu kalau udah kita masukkan ke dalam satu file aja, satu file seperti ini gitu. Nah, kalau udah baru kita bisa jalankan Yasaranya. Nah, tapi sebelum kita jalankan Yasara, ada hal yang harus kita ada yang kita harus set. Jadi kan tadi Kak bilang simulasinya itu dia saat protein sama ligan itu dia dalam tubuh kan. Jadi harus kita set beberapa parameter yang kita sesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, itu dia ada di emberan ya, emberan di sini. Nah, parameternya itu ada pH 7,4, kemudian ion NaCl 0,9, habis itu temperatur 310 Kelvin. Nah, di sini kita pakai temperaturnya itu bukan Celsius atau Fahrenheit. Karena kalau IUPAC itu temperatur itu Kelvin satuannya. Nah, satu lagi itu densitas air itu 0,997. Nah, keempat parameter ini harus kita lihat nih, harus kita cek ya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, satu lagi itu adalah durasi simulasinya. Nah, di sini dibilang durasi 5000 to stimulate for 5000 picosecond. Jadi durasi kalau kita tuliskan 5000 di sini, berarti dia akan mensimulasikan selama 5000 picosecond. Nah, biasanya kalau akan jalan ke MDS itu akan tulisnya di sini 50.000. Durasinya itu 50.000. 50.000
berarti dia jalankannya 50.000 picosecond. Nah 50.000 picosecond itu berarti 50 nanosecond. Nah di sini akan tulisnya 10.000, berarti berapa ns? Berapa ns? Kan 50.000 picosecond 50 ns. Di sini 10.000 Kak tulisnya. 10 ns. Kalau kamu jalankan selama 90 ns berarti berapa yang Kak tulis di sini? 90 pico ya. Dia tetap pico loh. Oke, kalau udah tinggal kita save aja. Di sini Kak tulisnya 10.000. Berarti kita jalankannya selama 10 ns saja, baru kita save. Kita save baru kita keluar. Nah, cara jalankannya Sarah itu kita buka ya Sarahnya, kemudian kita klik option di sini, baru kita klik makro MUB, kita set target dulu. Set target itu set target. Nah, targetnya itu adalah yang file kompleks protein dan ligan yang udah kita gabungkan tadi. Kita set targetnya ini, kita klik OK. Habis itu kita masukkan makro untuk mderan. Oh ya, jadi ini mderan ini untuk runningnya ya. Jadi kita mau running simulasi, kita pakai makro mderan. Nah kalau untuk yang analyze ini dia untuk analisis hasil simulasi. Nah cara jalankannya itu kita makro MUB, kita pilih makro, tinggal kita pilih mderan tadi. Produk, oke. Nah, kalau jalan dia akan seperti ini, gitu. Nah, ini yang mana protein, yang mana ligan? Yang mana protein, yang mana ligan? Ligan yang banyak itu. Yang mana ini? Yang ini, yang mana? Protein dan ligan, yang mana? Protein hijau, yang bulat. Yang mana nih? Ini protein. Ini ligan, ini protein. Kan kita lihat di PDB, kan? Protein. Nah, ini protein tuh. Ini protein, ini ligan, ini air. Nah, air itu dia bentuknya bengkok kayak gini, kayak yang ini bengkok. Strukturnya kayak gitu kalau air. Nah, ini bakal jalankan simulasinya sampai dia selesai gitu. Jadi kalau dia selesai dia bakal berhenti seperti ini. Nah, ini berhenti dari. Nah, cara tahu dia selesai, caranya gini. Jadi nanti saat mulai simulasi, dia bakal muncul file ini, file simulasi. Jadi dia ini masih 0. Kalau udah selesai, dia bakal seperti ini. Ini kan 0 nih, sampai 200. Tapi ini kakak jalankannya 50 nanosecond, makanya dia 200. Jadi 50 nanosecond itu dia akan menghasilkan 200 file sim. Nah kalau kita jalankan 10 nanosecond berapa file sim? 50 200 ya. 50 200. Kalau 10? 120. Itu berapa? 50 200. 50 200. Kalau 10? 200 bagi 1000 bagi 50. Berarti berapa? 40. Berarti nanti ini tuh harus sampai 40 dulu dia, baru dia selesai. Nanti dia berhenti sendiri ya kayak gini. Ini bakal berhenti sendiri. Kalau udah 40 file sim-nya, nanti dia berhenti sendiri nih. Tuh. Nah baru setelah kita jalankan simulasi udah sampai 40 file sim-nya, baru kita analisis dengan pakai makro ini, makro analyze binding energy sama analyze rest. Nah ini walaupun kita setnya tadi 10 nanosecond kan, nanosecond tuh berarti kita cepet kan, tapi nggak seperti itu kenyataannya. Kalau untuk NDS ini akan jalankannya itu, ini contoh ya, ini akan jalankannya itu 50 nanosecond, kompleks protein ACHE dan senyawanya itu URS 12N. Nah itu akan jalankannya itu 50 nanosecond, itu akan mulai dari tanggal 16 dengan 16 bulan 10, selesainya itu tanggal 24. Berapa hari itu?
8 hari 7 hari lah seminggu. Walaupun nanosecond hitungannya tetap dia tuh berhari-hari. Dan ini nggak mati-mati komputernya. Kalau misalnya mati lampu itu nggak masalah, dia misalnya berhenti di 140. Nanti kita jalankan lagi itu dia lanjut. Dan kalau udah selesai baru kita jalankan analyze ini. Nah ini cara jalankannya juga sama seperti kita jalankan MDRAN tadi. Tapi kebetulan nih kedua ini lama ya prosesnya. Akan coba-cobakan yang analyze rest aja ya. Analyze rest kita siapkan ya. Misalnya yang tadi ini shift macro analysis. Nah ini dia bakal analyzing, nanti start analyzing. Nah ini snapshotnya tuh file apa tadi kan 200, berarti dia sampai 200 nanti sampai selesai 200. Nah kita mau lihat pergerakan dari si molekul senyawa ini itu per simulasinya. Nah, kita lihat ya cara dia bergeraknya itu. Kita lihat pergerakannya. Kita lihat pergerakan pakai underplay. Nah ini coba kalian lihat pergerakan dari senyawanya ini. Nah ini nanti kita mau analisis gimana dia pergerakannya. Terus dia interaksinya. Jadi nanti ada suatu waktu si senyawa itu dia keluar nanti dari proteinnya. Nah, ini masih dekat nih, masih dekat ya. Nanti dia keluar nanti. Ini pindah-pindah dia. Nah pergerakan ini yang kita mau lihat. Apakah dia tetap selama 50 nanosecond itu dia tetap sama proteinnya atau tidak gitu. Ini mulai keluar nih. Terus proteinnya juga berubah bentuk kan. Nanti pergerakan ini dia bakal diubah jadi angka sama softwarenya. Jadi nanti akan diubah menjadi grafik. Kita buat grafik nanti. Nah nih, keluar ya kan. Kita balik lagi nanti. Nah kalau dia udah keluar seperti ini, jadi dia udah kurang potensinya jadi obat. Kemungkinan dia nggak terlalu dia potensi jadi obat, tapi nggak terlalu lama dia efeknya. Cuma berapa waktu aja, ini udah jauh udah keluar. Ini ulang lagi dari awal. Nanti hasilnya itu dia bakal muncul seperti ini. Jadi kalau kita lakukan analisis nanti bakal muncul file-file seperti ini. Ada file analisis binding energy sama RMSF. Ini yang biasa kami gunakan di web ini ya datanya. Dan ini bisa kita buka di Excel. Jadi coba kita buka satu ya. Contohnya hasilnya seperti ini nanti. Dia hasil pergerakan itu dia bakal dibuat jadi angka seperti ini. Nanti angka ini nggak semua kita ambil ya. Jadi kita misalnya perlunya yang ini. Nanti angka ini aja kita ambil nanti. Dari angka ini nanti kita buat grafik yang per waktu, yang waktunya di bawah. Nah, itu nanti kita buat grafik dan hasil grafik itu yang kita interpretasikan. Gimana dia? Apakah dia senyawa itu berpotensi sebagai obat atau tidak? Oke, itu untuk MDS. Ada pertanyaan kira-kira? Nanti cara baca grafiknya itu kalian akan jadi sama Kak Rudi ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, silakan balik ke kelompok.